Oke, saya mulai untuk kuliah hari ini. Ini untuk pengantar imunologi. Jumpa 2 kali dengan saya, 4 kali untuk yang sebelum UTS hari ini dan pekan depan. Kemudian setelah UTS nanti juga 2 kali. Oke, bisa bisa dicatat. Jadi silahkan buka buku catatannya, kemudian ditulis. Terus jika ada pertanyaan yang ditanyakan boleh. Nanti saya akan berikan paparan juga nanti beberapa video untuk disimak bersama. Oh ya, saya namanya Sarmoko ya. Saya mengajar di Purwokerto di Universitas Jenderal Sudirman di Fakultas Farmasi. Ya, referensi yang bagus untuk digunakan untuk dari sekalian ini ada buku Abbas, Cellular and Molecular Immunology, ini di sudut akhirnya di 9. Kemudian ini ada juga Genways Immunobiology, di 9 juga. Nah, ini yang buku terakhir yang baru kemarin itu ya. Jadi lumayan mudah dalam bahasa Indonesia. Ini buku saya tulis ya, tinjauan molekuler dan klinis imunologi dari Erlangga. Ini bisa diakses di HP atau komputer, terus tinggal beli vouchernya aja. Nanti nomornya bisa minta ini ya, Ibu Dikna kemarin. Sudah saya kasih. Nah, itu referensinya dipakai. Nah, sekarang mengapa kita belajar imunologi? Tujuannya buat apa? Ini adalah sebagai sebagai basic untuk kalian nanti belajar farmakoterapi. Jadi ada farmakoterapi yang banyak terkait dengan imunologi dan kanker, utamanya adalah untuk penyakit autoimun. Jadi autoimun itu ada banyak, dan kita perlu tahu basic imunologinya. Jadi hari ini kita akan bahas imunitas, sistem imun, dan respon imun. Kemudian menjelaskan prinsip perbedaan sistem imun bawaan dan adaptif. Ya, kita punya dua ini ya, komponen yang sangat penting ini. Kemudian lihat komponen-komponen selnya, serta jaringan yang terlibat dalam sistem pertahanan tubuh. Oke, untuk awal, apa itu imunologi dan imunitas? Jadi, kita tahu ya, imunologi ini adalah mempelajari organ, sel, atau molekul yang berperan dalam proses pengenalan dan eliminasi serangan asing. Jadi, kita tahu ya bahwa kita ini dikelilingi oleh banyak sekali benda asing. Benda asing itu bukan benda mati, tapi adalah benda yang hidup. Dan parahnya itu adalah molekul kecil, mikroorganisme. Jadi kita tidak bisa melihatnya. Yaitu berupa bakteri, virus, kemudian ada jamur, kapang, dan lain-lain. Dan itu bisa bisa membuat kita sakit. Yang sudah nyata tampak sekarang adalah kita lagi masa pandemi dan ada virus di mana-mana. Tapi kita tetap bisa tetap bisa bertahan, yaitu karena kita punya imunitas atau pertahanan terhadap penyakit, terutama infeksi. Nah, immunity ini berasal dari bahasa Latin imunitas yang diadopsi untuk menunjukkan perlindungan dari penyakit, khususnya penyakit infeksi. Nah, imunitas itu membahas mengenai pengenalan dan eliminasi, pembuangan benda asing atau non-self yang masuk ke dalam tubuh. Nah, apa berikutnya tentang sistem imun dan respon imun? Nah, ini ada istilah lagi lain, yaitu sistem imun dan respon imun. Jadi, apa itu sistem imun? Sistem imun itu adalah gabungan sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam pertahanan terhadap infeksi. Oke ya, jadi ini adalah satu kesatuan menggabung terdiri dari sel, molekul, dan jaringan. Sedangkan respon imun itu adalah reaksi yang dikoordinasikan sel-sel, molekul, dan bahan-bahan lainnya terhadap mikroba. Tidak, ini ya sudah jelas perbedaannya. Respon itu adalah reaksi yang dihasilkan. Kalau sistemnya itu adalah gabungan dari sel, molekul, jaringan. Ya, kalau yang awal tadi adalah yang imunologi.
Nah, fungsi sistem imun ada dua, at least ya. Jadi pertama, melindungi tubuh dari invasi atau penyerangan penyebab penyakit, kemudian menghancurkannya. Nah, ini mikroba itu bisa berupa bakteri, parasit, jamur virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada juga substansi non infeksius. Jadi kita tidak hanya membahas tentang bakteri, parasit, jamur, dan virus, tetapi juga ada sel-sel yang bertransformasi. Nah, disebut sebagai kanker. Nah, itu pun dikenali oleh sistem imun. Dan terakhir itu adalah produk kerusakan sel. Jadi ada sel-sel yang rusak, itu pun kemudian bisa dieliminasi oleh sistem imun tubuh. Jadi luas ya ini ya cakupan kerjanya. Oke, kemudian imunitas atau pertahanan tadi itu bisa dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu ada imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Nah, imunitas bawaan ini nama lainnya ada imunitas innate immunity, natural immunity, atau native immunity. Nah, ini adalah pertahanan tubuh awal dalam melawan patogen secara cepat dengan spesies terbatas sebelum berkembangnya respon imun adaptif. Oke ya. Jadi respon imun adaptif itu dia muncul agak terakhir. Jadi butuh waktu untuk bisa berkembang. Nah, sambil menunggu ini aktif, sistem imun bawaan atau imunitas bawaan ini bekerja. Oke ya, kata kuncinya adalah cepat dengan spesies terbatas sebelum berkembangnya respon imun adaptif. Nah, kemudian ada imunitas adaptif. Nama lainnya adalah adaptive immunity atau acquired immunity. Jadi ini bekerja lebih spesifik gitu ya. Karena apa? Karena dia udah menyesuaikan dengan jenis infeksinya. Jadi dia udah adaptasi. Dan dia butuh waktu untuk mengembangkan fungsi ektornya. Ini nama lainnya adalah untuk membentuk sel-sel yang spesifik tadi. Nah, dia butuh waktu. Nah, ini ada kayak ini ya komponen-komponennya. Jadi ada imunitas bawaan dan ada imunitas adaptif. Nah, ini adalah sel-sel yang terlibat. Sel-sel imunitas bawaan ini dimediasi terutama oleh misalnya adalah makrofag. Oke ya. Kemudian ada sel NK. Tahu nggak sel NK apa? Ayo. Pak. Natural killer, Pak. Oke, bagus ya. Siapa namanya? Fanny ya. Fanny, natural killer ya. Sel pembunuh alami. Kemudian ada sel, tahu ya, ini ada, saya bacanya biasanya band gitu ya. Basofil, eosinofil, neutrofil. Nah, ketiga sel ini adalah disebut sebagai granulosit. Jadi sel-sel ini memiliki granul tuh ya, lihat. Ada granul di sitoplasmanya. Ini adalah penciri dan itu masuk dalam sistem imun bawaan. Ingat aja granulosit, komponennya basofil, eosinofil, neutrofil. Kemudian ada sel emas, kemudian ada juga tidak hanya sel, yaitu ada protein komplement. Protein komplement ini adalah molekul terlarut di dalam plasma darah. Kemudian ada juga jembatan ya. Jadi ini adalah nanti yang memperantarai ke sistem imun adaptif yaitu sel dendritik. Nah, sel dendritik itu perannya sebagai APC atau antigen presenting cell. Oke ya. Jadi ingat sel dendritik itu adalah suatu APC yang poten. Ya, dia sangat ampuh ya. Oke, gitu. Nah, untuk si imunitas adaptif itu ada namanya adalah limfosit. Oke ya, ingat-ingat limfosit. Nah, limfosit ini utamanya ada dua, ada limfosit B atau sel B atau juga limfosit T atau disebut juga sebagai sel T. Nah, lihat di antara diagram Venn ini ada irisan. Oke ya, jadi ada between antara imunitas adaptif dan imunitas bawaan. Yaitu ada sel lain namanya adalah sel T gamma delta dan sel NKT. Nah, apa artinya ini? Jadi dia secara turunan, dia adalah turunan limfosit, tetapi dia terlibat pada sistem imun bawaan.
Oke ya. Ini adalah contoh sel-sel yang uh, uh, in betweeners ya. Jadi di antara sel imunitas adaptif dan imunitas bawah. Oke, untuk sejauh ini ada pertanyaan nggak? Silakan. Bapak Tadi izin sudah saya bertanya. jelaskan. Ya, silakan. Nama saya Astrid. Saya masih kurang ngerti Pak untuk yang irisan ini. Jadi bedanya yang irisan ini sama yang di khusus di circle bawaan sama circle adaptif tuh bedanya di mananya ya Pak? Oke, jadi gini. Jadi terutama untuk adaptif, dia kata kuncinya adalah limfoid. Jadi ada namanya jalur dalam proses perkembangan sel itu ada namanya jalur limfoid. Nah, jalur limfoid itu menghasilkan namanya limfosit gitu ya. Nah, secara turunan ini adalah suatu limfosit gitu. Ini kan si sel T gamma delta. Kemudian ini adalah sel NKT, ini TT ini adalah limfosit juga gitu. Nah, dia turunan dari limfoid tapi fungsinya adaptif gitu. Paham sekarang? Paham Pak. Ya, jadi dia turunan limfoid. Ini kalau ini sudah pasti ya, ini adalah sel base limfosit B, limfosit T. Nah, tapi dia berperan ke sistem imun bawaan gitu. Jadi dia tidak memiliki apa spesifitasnya terbatas, tetapi secara turunan dia dari limfoid. Secara mudahnya seperti itu. Ya, untuk yang belakang ada pertanyaan tidak? Ini yang masih basic banget ya. Izin Pak. Ya. Saya izin bertanya tadi, saya masih kurang mengerti Pak yang sel dendritik itu penghubung gimana ya Pak? Oke, sel dendritik itu nanti kita bahas tapi nggak apa. Sel dendritik itu dia adalah kan saya bilang tadi, mungkin dengan gambar ini ya kita lihat. Nah, oke, ini sorry, pertanyaannya saya pending dulu, nanti saya jawab setelah ini. Ini akan lebih paham posisi sel dendritik itu di mana. Ya, kita lihat di sini ada tadi ya ada innate immunity dan adaptive immunity. Kata kunci untuk si innate tadi adalah responnya cepat. Jelas ya? Sudah diingat dia adalah responnya cepat. Sedangkan adaptive immunity dia responnya butuh waktu. Kita lihat di sini misalnya time after infection untuk si innate kita lihat tuh sampai hours sampai 12. Cepat ya, dari 0 sampai 12. Tapi untuk yang adaptif kita lihat hitungannya adalah satuannya adalah hari. Jadi antara sampai dari ini sampai ke hari misalnya butuh waktu 7 sampai 8 hari. Jelas sampai sini ya. Nah, jadi di sana. Nah, ketika sel imunitas tadi innate tadi itu apa? Ada mikroba datang, kemudian sel innate akan bekerja secara langsung. Jadi kita lihat ya, sel bekerja secara langsung. Nah, sebenarnya tidak hanya melulu sel, tapi juga ada namanya epithelial barrier. Jadi tubuh kita itu diselimuti oleh banyak epitel dari kulit ataupun epithelial pada paru-paru, usus dan lain-lain. Kita semua diselimuti oleh epithelial. Karena di sanalah mikroba bersarang ya, karena jadi ini sebagai pintu masuk, sebagai apa? Barrier pertama. Nah, di sini ini ada banyak sel juga yang di bawah sini ya. Itu ada banyak sel. Ada sel dendritik, kemudian ada makrofag, ini adalah makrofag, atau sel-sel yang lain. Misalnya ada sel mas, kemudian kalau udah di pembuluh darah itu ada sel NK, ILC. ILC itu yang di antara tengah tadi ya. Itu juga masuknya ke bagian betweeners tadi. Ini nama lainnya kepanjangannya saya tulis adalah innate lymphoid cell. Jadi sel-sel limfoid tapi terlibat pada imunitas bawaan, namanya ILC. Nah, dia juga termasuk dalam sistem imun bawaan. Nah, ketika respon imun itu muncul, nah kemudian ternyata mikroba ini belum bisa diselesaikan. Ternyata dia masih kuat. Nah, ketika sistem imun bawaan tidak bisa menangkal ini, maka dia akan berkembang. Nah, ini untuk mengaktifkan namanya imunitas adaptif. Nah, untuk bisa mengaktifkan imunitas adaptif, jadi mikrobanya perlu dikenalkan dulu ini ya, untuk akhirnya membangkitkan limfosit T atau B. Nah, yang kita lihat tuh sini. Nah, sel dendritik muncul gitu ya. Jadi sel dendritik dia kerjaannya
Ini sebagai APC atau antigen presenting cell. Jadi sel penyaji antigen. Nah, apa yang dilakukan? Dia mengambil mikroba. Nah, kemudian lihat tuh, dia berperan APC di sini. Dia mempresentasikan, nah itu menyajikan antigen ke limfosit. Nah, akhirnya limfosit ini bisa aktif menghasilkan sel efektornya. Sel efektornya bisa berupa T helper, atau kalau limfosit B, sel B itu nanti adalah sel plasma ini namanya. Nah, sel plasma yang menghasilkan antibodi. Nah, ini adalah ciri khas dari imunitas adaptif. Ada sel T helper, kemudian ada antibodi. Oke, jelas belum sekarang posisi sel dendritik di sana perannya. Jelas? Ya, ini sangat penting ya slide ini. Jadi ini adalah alur terjadinya aktivasi imunitas innate dan adaptif. Oke, balik lagi di sini kita lihat sel-selnya. Ini ada sel namanya adalah fagosit. Nah, fagosit ini kita kalau lihat gambar ya, coba. Ini ada sel yang berwarna hijau, kemudian ada yang warna merah. Coba udah dilihat dua ini. Nah, sekarang saya balik lagi ke sini, coba tebak apa sel ini? Kalau dilihat dari sini, kira-kira apa yang presentasi dari dua tadi? Izin Pak, mungkin makrofag. Makrofag, oke. Ini makrofag, kemudian yang ini apa ini? Kalau lihat dari sini. Basofil, Pak. Basofil. Coba ke bawah dikit. Granulosit bukan? Granulosit itu umum, tapi kita udah menjurus satu. Apa itu? Oke, neutrofil ya. Nah, jadi fagosit utamanya ini adalah makrofag dan neutrofil. Jadi ingat dua ini adalah fagosit utama pada tubuh kita yang bekerja di sistem pertahanan awal. Nah, sekarang kita lihat fagosit apa? Fagositnya adalah sel-sel yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mencerna, dan menghancurkan. Kita lihat ya, contohnya adalah makrofag dan neutrofil. Tadi sudah saya sampaikan, ada dua tadi. Nah, makrofag ini adalah suatu monosit jaringan dan berfungsi sebagai fagosit yang efisien dalam membunuh mikroba serta mensekresi mediator inflamasi. Nah, kemudian selain makrofag, ada juga neutrofil. Nah, neutrofil ini jumlahnya berlimpah dalam sirkulasi ya, dalam darah jumlahnya banyak. Kemudian dia bisa dipanggil secara cepat. Nah, itu jadi dia efisiensinya tinggi untuk memfagosit mikroba yang masuk. Jadi siapa yang datang ini adalah neutrofil. Jadi dia adalah memediasi fase awal dari inflamasi terhadap stimulus. Nah, karena dia saking kuatnya ya, sehingga dia sekali memakan dia mati. Nah, sehingga siklus hidupnya dia lebih pendek. Nah, ini adalah penampakan ketika di bawah mikroskop. Jadi fagosit ini adalah selnya. Ini adalah gambar makrofag ya. Nah, ini adalah bakteri. Nah, kemudian dia memfagosit, dia memakan. Oke ya. Ini sama juga si neutrofil. Dia juga memakan ini bakterinya dimakan oleh si neutrofil. Nah, mengapa dua sel ini bisa memakan dan mencerna? Kita lihat karena mereka punya namanya enzim ya. Jadi granul-granulnya ini kan tadi saya bilang ya, dia ada granul. Nah, granul itu berisi enzim-enzim pelisis ya. Jadi banyak racun untuk mikroba tadi sehingga dia bisa mati mikrobanya ketika udah masuk ke dalam makrofag atau neutrofil. Ya, untuk fagosit ada pertanyaan tidak? Bapak izin bertanya. Ya. Nama saya Astrid. Jadi Pak maksudnya kalimat yang hidupnya lebih pendek dibandingkan makrofag itu tuh matinya setelah dia makan bakteri patogennya itu atau gimana Pak? Ya, terutama itu ya. Jadi dia sangat agresif itu sehingga dia lebih cepat mati. Tapi di selain itu juga memang ini emang dia siklus hidup itu yang lebih cepat sehingga dia cepat mati dibanding dengan makrofag. Oke, terima kasih Pak. Oke, ya.
Oke, sekarang kita masuk ke makrofag. Jadi makrofag tadi saya bilang ada kata kunci di sini, kalian nemu ya. Ini ada namanya adalah monosit. Nah, apa itu monosit? Nah, ini sekarang di sini. Jadi ini adalah proses perkembangannya homeostasis dewasa dan reaksi inflamasi. Jadi kita ada namanya bone marrow atau sumsum tulang. Jadi di sana adalah tempat sel-sel punca atau stem cell hematopoietik berada. Nah, sel hematopoietik stem cell ini kemudian dia berdiferensiasi menjadi monosit atau prekursor juga untuk sel dendritik. Nah, ketika udah masuk ke pembuluh darah, monosit ini, ketika udah masuk pembuluh darah, namanya disebut sebagai monosit. Nah, monosit yang sudah di jaringan disebut sebagai makrofag. Nah, makrofag nanti yang yang tadi sebagai fagosit tadi ya, activated. Tetapi ada juga makrofag yang berbeda. Jadi dia tidak sebagai monosit, tapi dia berkembang di ini ya, ada dua, ada fetal liver atau di yolk sac. Jadi ini jenis yang berbeda. Jadi makrofag itu juga fenotipnya luas. Nah, untuk yang ini dia akhirnya itu tidak tidak bebas di pembuluh darah, tapi dia langsung menuju ke organ-organ spesifik, ke jaringan spesifik. Nah, misalnya untuk di sel yang di otak, sel yang bermukim di sana disebut sebagai sel mikroglia. Kemudian ada sel ini, kemudian yang dia bermukim di liver, nah itu disebut namanya berikutnya adalah sel Kupffer. Kemudian yang bermukim di paru-paru namanya adalah makrofag alveolar. Kemudian yang bermukim di limpa disebut sebagai makrofag sinusoidal. Jadi intinya dia adalah makrofag, cuma dia menetap di jaringan tertentu. Terus ini ya. Nah, namanya disebut sebagai makrofag residen gitu ya. Jadi makrofag yang sudah menetap di jaringan atau organ tertentu. Nah, ini disebut sebagai makrofag residen. Nah, sekarang kita lihat video ya tentang bagaimana sistem imun itu bekerja. Oke, sudah tampak layarnya? Sudah, Pak. Ya, kita play. Sudah terdengar suaranya, videonya? A mosquito lands on your arm, injects its chemicals into your skin, and begins to feed. You wouldn't even know it was there if not for the red lump that appears, accompanied by a telltale itch. It's a nuisance, but that bump is an important signal that you're protected by your immune system, your body's major safeguard against infection, illness, and disease. This system is a vast network of cells, tissues, and organs that coordinate your body's defenses against any threats to your health. Without it, you'd be exposed to billions of bacteria, viruses, and toxins that could make something as minor as a paper cut or a seasonal cold fatal. The immune system relies on millions of defensive white blood cells, also known as leukocytes, that originate in our bone marrow. Oke, leukosit atau sel darah putih. Jadi yang saya sebutkan saja tadi termasuk dalam leukosit. These cells migrate into the bloodstream and the lymphatic system, a network of vessels which helps clear bodily toxins and waste. Our bodies are teeming with leukocytes. There are between 4,000 and 11,000 in every microliter of blood. As they move around, leukocytes work like security personnel, constantly screening the blood, tissues, and organs for suspicious signs. This system mainly relies on cues called antigens. These molecular traces on the surface of pathogens and other foreign substances betray the presence of invaders.
As soon as the leukocytes detect them, it takes only minutes for the body's protective immune response to kick in. Threats to our bodies are hugely variable, so the immune response has to be equally adaptable. That means relying on many different types of leukocytes to tackle threats in different ways. Despite this diversity, we classify leukocytes in two main cellular groups, which coordinate a two-pronged attack. First, Oke ya, ini udah mulai muncul aktornya, ada fagosit, terdiri dari utamanya adalah makrofag dan apa? Neutrofil, Pak. Neutrofil. Oke. Nah, berikutnya ada limfosit. phagocytes trigger the immune response by sending macrophages and dendritic cells into the blood. As these circulate, they destroy any foreign cells they encounter, simply by consuming them. That allows phagocytes to identify the antigen on the invaders they just ingested and transmit this information to the second major cell group orchestrating the defense, the lymphocytes. A group of lymphocyte cells called T cells go in search of infected body cells and swiftly kill them off. Meanwhile, B cells and helper T cells use the information gathered from the unique antigens to start producing special proteins called antibodies. This is the pièce de résistance. Each antigen has a unique matching antibody that can latch onto it like a lock and key and destroy the invading cells. B cells can produce millions of these, which then cycle through the body and attack the invaders until the worst of the threat is neutralized. Oke, tadi limfosit ada limfosit T dan sel B. Nah, limfosit B tadi itu adalah sumber untuk antibodi. Oke ya. While all of this is going on, familiar symptoms like high temperatures and swelling are actually processes designed to aid the immune response. A warmer body makes it harder for bacteria and viruses to reproduce and spread because they're temperature sensitive. And when body cells are damaged, they release chemicals that make fluid leak into the surrounding tissues, causing swelling. That also attracts phagocytes, which consume the invaders and the damaged cells. Usually, an immune response will eradicate a threat within a few days. It won't always stop you from getting ill, but that's not its purpose. Its actual job is to stop a threat from escalating to dangerous levels inside your body. And through constant surveillance over time, the immune system provides another benefit. It helps us develop long-term immunity. When B and T cells identify antigens, they can use that information to recognize invaders in the future. So when a threat revisits, the cells can swiftly deploy the right antibodies to tackle it before it affects any more cells. That's how you can develop immunity to certain diseases, like chickenpox. It doesn't always work so well. Some people have autoimmune diseases, which trick the immune system into attacking the body's own perfectly healthy cells. No one knows exactly what causes them, but these disorders sabotage the immune system to varying degrees and underlie problems like arthritis, type 1 diabetes, and multiple sclerosis. For most individuals, however, a healthy immune system will successfully fight off an estimated 300 colds and innumerable other potential infections over the course of a lifetime. Without it, those threats would escalate into something far more dangerous. So the next time you catch a cold or scratch a mosquito bite, think of the immune system. We owe it our lives. TED-Ed is a nonprofit. If you value our work, please consider supporting it on patreon.com/TED-Ed. Oke, ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait video tadi. Oke, kalau tidak ada, selanjutkan ke kuliahnya. Oke ya, tadi udah saya bahas tentang makrofag. Nah, ini level advance lagi. Makrofag itu ada dua sebenarnya. Ada namanya fenotip M1 dan fenotip M2. Jadi fenotip 1 dan 2 ini memiliki ciri yang berbeda. Kalau yang sebagai fagosit tadi, dia adalah yang M1 ya, dia terlibat pada aktivitas bakterisidal. Kemudian ada
terlibat pada proses inflamasi, dan imunostimulan. Dan dia dalam hal tumor, dia bersifat sebagai antitumoral activity. Nah, untuk yang fenotip M2, dia terlibat pada perbaikan jaringan, remodeling matriks, angiogenesis, dan imunosupresi. Dan terlibat pada aktivitas protumoral. Ya, ini sekedar kalian tahu ya, bahwa makrofag itu ada dua, yang kita bahas tadi adalah yang M1. Kemudian kita lanjut ke sel berikutnya, ini ada sel mas, basofil, dan eosinofil. Tadi neutrofil sudah kita bahas, basofil dan eosinofil selanjutnya ini, dan kita tambah satu lagi sel mas. Sel mas ini penting juga karena karena juga mempunyai granul. Nah, sel-sel ini berperan baik pada sistem imun bawaan maupun adaptif. Ketiganya ini memiliki ciri umum yaitu adanya, kita lihat ya, granul sitoplasma. Nah, granul sitoplasma ini memiliki namanya berisi mediator inflamasi dan ini berikutnya ya penting, protein antimikroba. Kita lihat gambarnya di sini. Ini ada sel mas, kemudian basofil dan eosinofil, semuanya memiliki granul. Granul ini berisi mediator inflamasi dan protein antimikroba. Nah, ketiganya ini penting dalam perlindungan terhadap cacing. Ingat ya, cacing. Dan terkait juga kalau dalam penyakit, terlibat dalam penyakit alergi. Jadi ingat, 3 sel ini terlibat kuat pada infeksi cacing dan penyakit alergi. Ya, 3 sel ini ada pertanyaan tidak? Jelas, Pak. Jelas, oke, lanjutkan. Nah, berikutnya sel dendritik. Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Tadi ada pertanyaan. Nah, sel dendritik ini merupakan sel serbaguna dalam merespons struktur molekuler mikroba. Kemudian dia ditemukan di hampir semua jaringan dan disebut sebagai APC utama, jadi antigen presenting cell, karena dia terlibat pada aktivasi limfosit naib atau limfosit yang masih belum teraktifkan ya. Nah, ada satu jenis subset dari sel dendritik disebut sebagai PDC atau plasmacytoid dendritic cell. Nah, dia cukup berbeda ya dengan DC konvensional karena dia PDC ini ternyata dia perannya itu dengan cara menghasilkan namanya sitokin interferon tipe 1. Nah, dia saya tahu ya interferon tipe 1 itu terlibat pada respon infeksi virus. Nah, itu yang kalian tahu, perlu kalian tahu. DC atau dendritic cell utamanya dia adalah sebagai APC. Ada juga subset lain disebut sebagai PDC atau plasmacytoid dendritic cell. Dia terlibat pada respon viral dengan cara mengeluarkan sitokin interferon tipe 1. Nah, ini jalur ininya, jalur hematopoiesisnya. Jadi sama di bone marrow ada hematopoietic stem cell, kemudian monocyte dendritic cell precursor. Nah, ini menjadi common dendritic cell precursor. Nah, ini yang nanti berdiferensiasi. Kalau yang ini classical DC, ini yang inflammatory DC, ini yang terlibat pada proses inflamasi dan APC. Nah, untuk yang PDC dia berbeda. APDC ini adalah subset yang jarang, tapi cara kerjanya cukup unik, yaitu dengan mensekresikan interferon tipe 1 yang terlibat pada viral infection. Ya udah jelas ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kita bahas lebih tinggi lagi terkait dengan organ limfoid. Kita udah bahas tadi sel-selnya, sekarang ke sistem jaringan atau organnya. Jadi ada 2 jenis organ limfoid, ada primer dan sekunder. Yang kiri ini primer, yang kanan sekunder. Nah, untuk yang primer ini utamanya ada 2, ada timus dan ada namanya bone marrow atau sumsum tulang. Nah, timus ini organ kecil di bagian sini ya, di dada sini. Kalau tulang semua sumsum tulang kita punya. Nah, timus sama bone marrow disebut sebagai organ limfoid primer karena di sana ada proses penting, yaitu adalah proses pematangan limfosit.
Ya, jadi tahu nggak si sel T mengapa dinamakan sel T? Ada yang tahu? Kemudian lagi sel B mengapa dinamakan sel B? Kalau dilihat dari organ limfoid primer definisinya, menemukan kata kunci nggak kalian? Dari ininya bukan Pak, kalau sel T itu dari timus. Iya, ya. Sel T itu berdiferensiasi atau ini ya berkembang itu pematangan di timus. Berarti kalau sel satunya berkembang di mana? Pematangannya. Bone marrow. Nah, iya. Bone marrow, sel B ya. Sel B itu di bone marrow. Nah, jadi kalian tidak boleh lupa, sangat mudah sekali kata kuncinya. Jadi sel T itu dia mengalami pematangan di timus, kalau si sel B dia pematangan di bone marrow. Nah, itu asal katanya dari situ ya. Nah, kemudian ada organ limfoid sekunder. Ini kita punya banyak lokasi di sini ya. Di leher ada, kemudian di ketiak ada, di limpa ada. Nah, di usus banyak ya. Dia ada namanya suatu kompleks disebut sebagai Peyer's patch. Ini adalah organ limfoid sekunder. Kemudian di pangkal paha juga ini ada namanya disebut sebagai nodus limfa ya, atau kelenjar getah bening. KGB, getah bening atau nodus limfa. Dia termasuk organ limfoid sekunder. Di sana apa yang terjadi di organ limfoid sekunder ini? Di sini adalah tempat pengaktifkannya limfosit. Jadi limfosit yang belum aktif di sana dia diaktifkan oleh si patogen yang dibawa oleh si sel dendritik. Ya, nanti mekanismenya saya tunjukkan di belakang. Tapi jelas dari slide ini adik-adik paham apa itu organ limfoid primer, apa itu organ limfoid sekunder, mengapa dinamakan demikian, dan fungsinya apa. Silakan, kalau ada yang mau mereview slide ini, saya persilahkan supaya lebih paham. Volunteer saja silakan. Jika kalian lihat slide ini, apa yang Anda dapat, kemudian coba jelaskan. Izin Pak, saya mau nyoba Pak. Iya silakan, ya aktif aja nggak apa-apa, biar nggak ngantuk. Oke, Pak, saya Astrid. Jadi dari slide ini organ limfoid itu dibagi dua, primary sama secondary. Untuk primary itu ada dua organnya, ada thymus sama red bone marrow. Di thymus itu tempat berdiferensiasi atau tempat matangnya sel T, sedangkan di red bone marrow itu tempat matangnya sel B. Terus kalau di secondary itu organnya ada banyak, ada neck lymph nodes atau kelenjar getah bening yang ada di leher, terus di armpit, di spleen, terus ada juga yang di usus, sama yang terakhir itu ada di pangkal paha, groin lymph node. Oke, kalau di organ limfoid sekunder tadi perannya apa? Kenapa Pak? Fungsinya apa yang terjadi di organ limfoid sekunder? Kalau tadi kan ini buat pematangan ya, kalau di sini apa ini? Tempat kalau apa? di secondary itu tuh untuk tempat pengaktifannya limfosit Pak. Oke, bagus ya. Jadi tempat aktivasi sel limfositnya. Ya. Oke, nanti kita bahas lebih detail. Sekarang kita udah bahas anatominya, udah paham, bagus. Sekarang kita bahas lebih detail ke limfosit. Ya. Jadi limfosit itu dia sel dalam tubuh yang mengekspresikan reseptor antigen. Jadi ingat ya, dia memiliki reseptor antigen. Nah, secara klonal. Jadi secara klonal dia apa ya? Reseptor itu beda-beda. Setiap antigen dia punya reseptor. Jadi limfosit itu sel yang ini apa? Reseptornya itu sangat bervariasi dan spesifik untuk antigen tertentu. Nah, limfosit yang akan kita bicarakan ada dua, ada limfosit B dan limfosit T, sudah jelas ya. Kemudian limfosit B pematangannya di bone marrow atau di bursa fabricus. Ini pada ini ya. Pada unggas dia namanya bursa fabricus. Kalau di manusia bone marrow yaitu apa? Fungsinya sama dan dinamakanlah sebagai limfosit B di sana. Sedangkan sel T tempat matanya di timus. Oke, di timus. Tadi sudah disebut oleh Astrid tadi ya. Kemudian si sel B, limfosit B, ini kata kuncinya dia adalah membuat antibodi ya. Di video tadi sudah saya jelaskan juga, sel B nanti akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Ingat-ingat ya, menjadi sel plasma. Nah, sel plasma itulah nanti yang menghasilkan antibodi. Nah, kemudian ada si sel T atau limfosit T terlibat pada imunitas mediasi sel. Jadi kalau T dia itu di mediasi sel,
Kalau B, dia adalah humoral. Humoral itu artinya ada suatu komponen ada dalam plasma darah. Oke ya. Contohnya adalah antibodi. Nah, limfosit ini saya sebut tadi ada istilah limfosit naif, ada limfosit efektor. Apa itu bedanya? Nah, kalau limfosit naif itu adalah limfosit yang belum berdiferensiasi. Jadi reseptornya itu masih ini ya, masih belum ini ya, belum menjurus ke antigen tertentu. Atau disebut sebagai limfosit perawan gitu ya. Jadi belum aktif. Nah, kalau udah aktif disebut sebagai limfosit efektor. Jadi dia udah berdiferensiasi, berproliferasi, dan ini udah menjadi tentara yang matang yang bisa melaksanakan pertahanan tubuh. Nah, itu bedanya. Nah, sel efektor ini adalah sel yang benar-benar melakukan pekerjaan lawan mikroba. Nah, ini contoh sel efektor itu adalah sel T helper. Oke ya. Nah, untuk si sel efektor dari sel B, nah itu disebut sebagai sel plasma, karena sel plasma inilah yang nanti mensekresikan antibodi. Nah, untuk si sel T helper tadi itu ada 2 minimal ya, tapi sebenarnya ada banyak, yaitu ada sel T helper, dia membantu, namanya juga help ya, membantu membunuh mikroba terutama oleh fagosit, atau membantu aktivasi sel B untuk memproduksi antibodi dengan afinitas yang tinggi. Nah, selain si sel T helper, juga ada namanya sel T sitotoksik. Nah, ini ada TC di sini. Nah, si sel T sitotoksik atau CTL ini, dia kemampuannya adalah membunuh sel yang terinfeksi secara langsung. Oke, itu ya. Jadi kalau saya review lagi, coba diperhatikan, simak baik-baik. Jadi ada jenis limfosit, ada naif dan efektor. Naif itu belum diferensiasi, kalau efektor sudah berdiferensiasi. Sel efektor untuk si sel T itu adalah sel T helper atau sel CTL. Nah, sel efektor dari sel B adalah sel plasma, karena sel plasma nanti mensekresikan antibodi. Ya, ada pertanyaan nggak tentang limfosit ini? Ini set ini sangat penting ya. Anda paham ini ke belakang akan paham sekali. Coba Anda bisa buat gambar sendiri, apa? Pakai tanda panah gitu. Jadi ini adalah perbedaan naif efektor, kemudian efektornya itu ada apa aja. Nah, itu akan lebih mudah. Silakan bebas kalian bikin gambar sendiri. Bapak izin bertanya. Ya. Ini Pak yang kata-kata proliferasi ini Pak, saya kurang ngerti maksudnya proliferasi. Oke, jadi si sel T naif, mungkin ada gambarnya di sini ya. Nah di sini ya, Street. Kita lihat di sini gambarnya ini kan tadi pertama si sel T tadi kan ada tahapannya naif dulu kan. Nah ini. Jadi saya ambil contoh aja misalnya adalah sel T naif limfosit. Nah, ini adalah proses aktivasi sel T. Nah, tadi ingat ada sel yang sangat penting saya sebut di awal tadi juga ada yang ditanyakan disebut sebagai APC. Nah, gambar sel apa ini? APC yang ini. Apa adik-adik? Dendrit itu ya Pak? Dendritik. Iya. Ya, ini sel dendritik sebagai APC. Nah, ketika sel T naif tadi dipaparkan dengan antigen oleh si sel dendritik ini, nah lihat sel ini kemudian berproliferasi, nah gitu lihat tadinya 1 menjadi banyak, nah ini jadi tahapan proliferasi itu di sini, jadi dia berkembang sangat banyak bentuk namanya proses disebut sebagai ekspansi klonal, karena dari 1 menjadi banyak ini dia sifatnya sama reseptornya, nah itu. Dan proliferasi itu di situ. Jadi setelah dikenalkan oleh sel dendritik dengan antigen, dia akan berproliferasi gitu. Nah, tahapannya di sini. Gimana, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, saya balik lagi, nanti ketemu lagi di slide ini. Oke, selanjutkan jika ada tidak pertanyaan. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian fungsi efektor tadi. Dan saya katakan tadi limfosit B, sel efektornya itu adalah sel plasma. Kita lihat di gambarnya. Jadi kalau ini yang sel B-nya ini ada sel plasmanya.
Mengapa dinamakan sel plasma? Lihat, sitoplasmanya itu besar gitu ya. Maka dinamakan sebagai sel plasma. Lihat ukurannya beda kan? Nih, lihat nukleusnya ukurannya segini, tapi untuk sel plasmanya dia besar. Nah, sel plasma inilah nanti yang memberikan antibodi, nah disebut sebagai effector function. Nah, sama dia diaktifkan oleh mikroba, kemudian dia berdiferensiasi menjadi sel plasma. Ini adalah efektor dari sel B. Kemudian si antibodi inilah yang bekerja ke mikrobanya, yaitu dengan cara netralisasi. Kemudian juga bisa membantu fagositosis dan juga membantu dalam aktivasi komplement. Jadi peran efektor dari antibodi. Nah, berikutnya ada namanya limfosit T helper. Nah, limfosit T helper itu adalah sel pembantu tadi ya. Ini adalah penting, terlibat pada banyak hal, terutama dia menghasilkan apa yang namanya sitokin. Jadi ingat si T helper tadi, saya katakan ada dua fungsi. Ingat apa dan apa? Itu tadi untuk bantu ke membunuh si mikrobanya sama ngebantuin untuk reproduksi antibodi, Pak. Oke, ya ini ya saya sebut tadi dua di sini. Nih, membantu mikroba yang tertelan oleh fagosit. Oke ya, ini yang pertama. Yang kedua, membantu sel B untuk menghasilkan antibodi. Nah, ini adalah contoh minimal yang harus kalian tahu. Itu fungsi dari sel T helper. Nah, di sini sebenarnya tidak hanya dua, tapi banyak. Kita lihat. Nah, bagaimana dia membantu? Nah, ternyata membantunya si sel T helper ini dengan cara salah satu adalah melakukan sitokin. Nah, itu. Nah, kita lihat si T helper yang melakukan sitokin ini, nah sitokin ini akan direspon oleh si makrofag. Nah, kan ingat ya, makrofag tadi kan suatu fagosit. Nah, fagosit yang sudah patogen yang ditelan oleh fagosit, kemudian dia diaktifkan oleh sitokin yang dihasilkan oleh sel T helper. Nah, titik ketemunya udah ketemu belum sekarang? Tadi kalian kan tahu bahwa si sel makrofag itu menelan mikroba. Nah, untuk bisa aktif, dia butuh sitokin yang dihasilkan oleh sel T helper. Nah, kalian udah ketemu ya, kerjasama antara sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Mereka bekerja sama sangat erat. Kemudian, iya, oke. Mau nanya, berarti iya Pak. Berarti kalau mikrofag itu berarti harus memang nunggu aktivasinya dulu Pak dari ini, limfosit helper, T helper. Oke, jawabannya tidak. Ya, tapi pada kasus khusus makrofag itu dia tidak berdaya. Jadi dia saking kuatnya dari patogen, dia tidak bisa membunuh secara langsung. Yang terjadi akhirnya adalah makrofagnya diinfeksi oleh patogen. Nah, kalau udah seperti itu, dia butuh bantuannya dari sel T helper. Jelas ya? Jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, kemudian inflamasi ini adalah gambar apa? Kalau ingat kalian merah ini, hijau makrofag. Kalau ini merah ini apa? Neutrofil. Neutrofil, oke ya. Ada. Jadi neutrofil untuk bisa apanya, dia juga butuh sitokin untuk aktif. Nah, kita tahu ya bahwa neutrofil tadi dia fagosit yang nanti akhirnya memicu inflamasi. Jadi inflamasi itu jangan dianggap sebagai merugikan terus itu. Tidak. Inflamasi itu justru pertahanan tubuh. Karena dengan adanya inflamasi patogen dieliminasi. Nah, kemudian ada aktivasi sel B atau sel T lainnya. Nah ini ya, kita lihat untuk sel B tadi, ini adalah sel B, dia menjadi sel plasma dan dia butuh sitokin. Atau kemudian ada sel T yang lain, sel T helper yang lain dia juga butuh bantuan dari T helper yang lainnya juga. Karena T helper itu ada banyak ya. Ada T helper 1, T helper 2, T helper 17, nah itu mereka sama-sama bekerja sama. Oke, ini untuk si sel T helper. Nah, kita ada satu sel lagi, ada dua sel lagi yang tadi disebut sebagai CTL. Ya, CTL atau sitotosit T limfosit. Ini berbeda dengan si T helper. Yang terjadi untuk si CTL dalam bekerja, dia adalah kill. Jadi dia membunuh sel yang terinfeksi. Kita lihat, ini adalah sel yang terinfeksi oleh mikroba. Nah, dia membunuh secara langsung. Jadi dia mengeluarkan suatu enzim-enzim pembunuh yang membuat dia lisis ya. Jadi sel infeksinya jadinya mati. Ini adalah cara kerja dari CTL, cytotoxic T lymphocyte.
Nah, sel terakhir yaitu adalah sel Treg, regulatory T lymphocyte. Jadi sel Treg ini perannya sebagai imunosupresan. Jadi lihat dia mensupresi limfosit. Kita lihat sini ya. Jadi ada kondisi tertentu limfosit itu perlu disuppress. Kalau tidak dia overaktif. Nah, kalau overaktif itu terjadi pada penyakit autoimun. Kalian ingat ya, autoimun itu adalah penyakit yang disebabkan karena sel imun itu menyerang self atau protein sel-sel kita sendiri. Nah, pada kondisi tersebut sel Treg ini bekerja dalam mengendalikan. Jadi limfosit yang terlalu aktif tadi ditekan. Kita lihat kalau gambarnya ini artinya menekan. Kalau gambarnya panah lancip ini memicu. Oke ya, itu bedanya. Nah, limfosit Treg perannya di sana. Suppress sel limfosit. Oke, slide ini sangat penting ya. 4 sel efektor dalam tubuh kita. Ada sel B limfosit, kemudian ada sel T helper, ada sel TL, dan sel Treg. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak, ya. Gimana caranya limfosit itu tuh ngenalin kalau itu tuh benda asing, Pak? Limfosit mengenali benda asing. Ini yang kayak misalkan kan yang helper T limfosit ini kan buat kayak makan-makan itu kan Pak yang tadi makrofag. Makrofagnya itu kayak untuk membunuh mikroba. Nah itu tuh gimana cara mereka kayak ngenalin gitu Pak? Kalau itu tuh ternyata benda asing gitu Pak. Itu untuk sel limfosit atau sel yang lain atau secara umum? Secara umum sih Pak untuk secara umum oke ya. Ya, secara umum jadi setiap sel-sel tadi, sel makrofag, sel dendritik, dia punya namanya reseptor. Nah, reseptor itu terdapat di permukaannya gitu. Jadi di permukaannya itu dia punya reseptor. Nah, dia udah cocok misalnya reseptor untuk lektin, maka dia kenali lektin. Jadi kan lektin itu kan komponen khusus pada mikroba. Kan di mikroba itu ada dinding selnya kan ya. Ada bagian lektin, ada gluko apa gitu ya aja. Itu yang spesifik dikenali oleh si reseptor pada sel-sel tadi. Nah itu komponen tadi tidak ada pada sel normal kita. Kita nggak punya komponen yang ada pada mikroba gitu. Gimana, jelas? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya nanti bagian reseptor tadi akan saya jelaskan di belakang. Itu ada nanti. Ya pertanyaan bagus. Nah berikutnya ada istilah antigen dan epitop. Nah antigen ini adalah bagian komponen dari mikroba. Jadi dia berlaku suatu istilah umum yang berlaku untuk molekul yang dapat dikenali atau berdekatan dengan antibodi atau reseptor sel T. Nah, sel T dia punya reseptor namanya TCR. Kita lihat gambar di sini. Jadi baik TCR atau antibodi dia punya mampu mengenali namanya antigen. Ini antigen ya. Kemudian dia kenali oleh si antibodi. Nah, antibodi itu punya namanya fragmen yang bisa mengenali si antigen tadi. Nah, ini contohnya. Kemudian ada selain istilah antigen, ada juga istilah namanya epitop. Epitop atau determinan. Nah, determinan itu adalah bagian yang bagian dari antigen yang berdekatan dengan antibodi atau PCR. Contohnya di sini. Di sini epitopnya itu adalah bentuk yang segitiga lancip ini. Kemudian yang ini adalah yang bulat tumpul ini. Kemudian yang di sini adalah yang kayak kunci ini. Nah, jadi antigen itu adalah istilah umumnya. Nah, kalau tempat ikatan spesifiknya dengan antibodi atau TCR itu disebut sebagai epitop. Oke ya, sekarang jelas perbedaan adalah antigen dan epitop. Jadi antigen itu besarnya. Nah, kalau bagian yang spesifik kecil-kecil tadi disebut sebagai epitopnya. Nah, pada kasus antigen protein, epitop tadi adalah bagian peptida yang dikenali oleh PCR. Nah, ya ini ada khusus ya. Ini mulai agak ribet nih. Ini mudah-mudahan kalian paham. Nah, ini ada namanya APC. Tadi contoh APC apa? Itu Pak dendrit sel. Dendritic cell. Sel dendritik ya, bukan sel dendrit. Beda. Iya, jadi Pak. itu di neuron. Ya. Sel dendritik contoh adalah contoh APC. Kita lihat di sini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, antigen tadi kemudian ditelan, kemudian dihancurkan. Nah, dalam menyajikannya ke sel limfosit, dia tidak bisa langsung. Dia memerlukan namanya molekul MHC.
MHC2. Oke ya, dalam APC namanya MHC2. MHC itu adalah ya, ini suatu protein juga, major histocompatibility complex. Itu ada 1 dan 2, tapi pada APC dia adalah MHC2. Nah, dialah yang menyajikan antigen ini ke permukaan. Nah, kalau TCR itu adalah reseptor dari sel ini ya, sel T, ini adalah yang belum matang. PCR itu hanya bisa mengenali antigen yang telah disajikan oleh MHC. Jelas? Jadi TCR itu tidak bisa tiba-tiba mengenali antigen, itu nggak bisa. Dia harus disajikan dulu oleh MHC. Nah, MHC itu dihasilkan posisikan di APC gitu ya. Nah ini apa? Ya awalan nggak apalah ya. Sekarang kita tahu dulu bahwa APC menyajikan antigen itu lewat MHC2, kemudian baru dikenali oleh TCR pada sel limfosit T. Ya, secara lebih detail saya bahas minggu depan. Sabar ya. Ya, kemudian ada antibody dan TCR. Saya balik lagi ke sini. Antibody ini ada namanya apa itu? Coba kita baca lagi ya. Antibody dapat mengenali antigen hampir dari semua kelas molekul biologis, baik berupa protein, lipid, karbohidrat, atau asam nukleat. Sedangkan untuk sel T, itu kita lihat nih, sel T hanya dapat mengenali antigen peptida yang disajikan oleh APC. Nah, paham belum kalimat ini? Ini yang saya katakan tadi. Kalau antibody, ini gambar antibody, dia punya fragmen yang bisa mengenali oleh antigen secara langsung. Kita lihat nih. Langsung ya. Tapi untuk si TCR beda. TCR dia hanya mengenali antipeptida yang disajikan oleh sel penyaji antigen yang di gambarnya. Nih, antigen dikenali tapi disajikan dulu oleh APC gitu. Paham ya kalimat tadi kalau digambarkan seperti ini. Ya, ini adalah struktur dari antibody. Dia ada dua FAB namanya itu ya, antigen binding site, AB site. Kemudian ada namanya konstan. Nah, ini FC di sini. Ini nanti yang bisa berkaitan sama reseptor. Kemudian ini ada TCR. TCR ini adalah reseptor pada si sel T. Jadi ini adalah si sel T-nya. Kemudian komponennya itu ada 2, alfa dan beta. Nah, ini nanti dia akan mengenali antigen pada APC. Nah, sekarang kita bahas lebih detail tentang APC. APC itu apa? Jadi APC adalah sel-sel yang mengolah antigen protein. Jadi ingat ya, antigen tadi itu ada banyak. Ada protein, ada lipid, ada karbohidrat, ada asam nukleat. Tapi untuk APC, dia mengolah antigen protein. Ya, kemudian menyajikan fragmen peptida tadi secara kompleks dengan molekul MHC kelas 2 untuk si sel T helper. Nah, ini ya. Jadi antigen protein dipecah kemudian disajikan ke si sel T helper ini contohnya. Nah, lewat MHC2. Nah, ini ada gambar yang hijau, ini adalah sel dendritik. Dia terlibat pada aktivasi limfosit naib. Ya, jadi dia APC utama. Sedangkan untuk makrofag dan sel B, dia juga terlibat dia juga disebut sebagai APC, tapi lebih ke mekanisme efektor. Jadi kalau dirangkum sekarang, APC itu contohnya ada 3. Yaitu ada sel dendritik, makrofag, dan sel B. Nah, kemudian makrofag ini terlibat pada imunitas seluler, sedangkan sel B pada imunitas humoral. Ingat ya, si sel B tadi berdiferensiasi menjadi apa? Antibody plasma, sel plasma. Sel plasma, oke bagus. Jadi berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma nantilah yang akhirnya mensekresikan antibody. Nah, antibody itu adalah mekanisme imunitas humoral. Nah, jadi APC sampai sejauh ini ada 3, kita ingat ya, ada sel dendritik, makrofag, dan sel B. Ya, silakan ada pertanyaan nggak dari slide ini tentang APC? Bapak, kalau untuk yang antigen tadi tuh di lisisnya tuh pakai apa, Pak? Pakai enzim ya, Pak?
Oh, pakai enzim. Jadi di sel tadi ada berbagai macam enzim yang bisa melisis komponen dari patogen tadi. Banyak ya. Ya. Nanti di buku teks ada itu, atau di buku saya bisa dibaca. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Si Afif udah punya bukunya belum? Belum, Pak. Nanti saya beli. Iya, hubungi aja marketing Erlangganya, kemudian bisa dibaca. Buku saya itu bahasa Indonesia ya. Itu saya bikinnya berapa lama coba? Saya bikinnya 7 tahun, gitu. Jadi lama sekali. Jadi udah saya buat supaya mudah dipahami oleh mahasiswa S1 gitu. Kalau buku-buku yang ada sekarang mungkin bahasa Inggris dan kalian akan kebingungan. Tapi kalau buku itu udah dibuat mudah, jadi rugi kalau kalian tidak membacanya. Oke, Pak. Ya, jadi adik-adik itu harus kuat basic imunologi seperti pertemuan 2 pekan ini ya. Itu kalau kuat, nanti belajar berikutnya, belajar penyakit autoimun, belajar apapun ya itu akan mudah gitu. Basicnya di situ. Oke, berikutnya MHC. Nah ini kita udah masuk ke komponen yang berikutnya. Kalau kita tadi bahas APC, sekarang masuk ke MHC. MHC itu apa? MHC itu adalah protein membran yang menampilkan atau menyajikan antigen peptida. Oke ya, ingat peptida. Sehingga peptida tadi dikenali oleh sel T. Nah ini, jadi MHC itu yang merah ini adalah antigennya. Nah ini yang nanti dikenali oleh si TCR dari sel T. Nah, tanpa MHC, sel T tidak bisa mengenali peptida tadi. Atau aktivitasnya sangat rendah. Nah, MHC ini ada dua, ada MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Nah, yang sudah kita sebut-sebut tadi itu adalah MHC kelas 2. Karena apa? Karena dia utamanya terekspresi pada APC. Jadi APC tadi ada sel dendritik, makrofag D, dan sel B. Nah, MHC kelas 2 tadi mengikat peptida yang berasal dari proses endositosis ya. Jadi tadi ada antigen kemudian dimakan di endositosis. Nah, kemudian MHC ini, MHC 2 tadi yang terikat antigen kemudian dikenali oleh si sel T CD4 melalui TCR-nya. Nah, itu MHC kelas 2 seperti itu. Sekarang kita masuk ke bahasan ke MHC kelas 1. Nah, MHC kelas 1 ini terekspresi pada semua sel berinti. Nah, itu bedanya. Kalau tadi APC eksklusif pada APC, tapi untuk MHC kelas 1 dia pada semua sel berinti. Nah, kemudian bedanya lagi dia menyajikan MHC-nya itu ke sel T sitotoksik atau CT tadi ya, TC tadi. Nah, itu disebut juga sebagai sel T CD8. Nah, itu bedanya. Kalau MHC 2 ke sel T CD4, kalau si sel itu ke sel T CD8. Ya, tentang MHC ada pertanyaan tidak? Jelas, Pak. Oke ya. Berikutnya, nah ini aktivasi sel T udah saya bahas sekilas tadi. Sekarang kita bahas aktivasi sel T secara lebih detail. Kita ingat tadi ada 2 jenis limfosit naif, ada limfosit B naif dan limfosit T naif. Kalau limfosit B naif dia bisa langsung mengenali mikroba. Ingat ya. Tapi untuk sel limfosit T naif dia tidak bisa, dia harus melibatkan APC dulu. APC kemudian dia menyajikan antigen lewat MHC kelas 2. Oke, di sini ya, baru dia mengenali. Nah, setelah terjadi aktivasi ini, sel tadi itu akan mengalami proliferasi dan berdiferensiasi. Kita ingat ya, ini berkembang menjadi banyak, menjadi klon yang sama. Kemudian untuk sel T, dia akan menjadi namanya sel T efektor. Nah, untuk sel B menjadi sel producing antibody. Sel apa ini namanya? Sel apa ini yang warnanya ungu ini dan sitoplasmanya besar? Sel plasma, Pak. Sel plasma. Jadi nama lain dari sel plasma adalah antibody producing cell. Oke. Nah, kemudian tadi setelah terbentuk aktif, nah limfosit T tadi ingat ya, sel T tadi dia akan menjadi namanya sel T efektornya itu adalah si sel T helper. Nah, si sel T helper berikutnya dia bisa mengeluarkan ini ya,
sitokin. Nah, akhirnya nanti bisa membantu si sel makrofag untuk mikroba yang tertelan. Atau si antibodi nanti bernetralisasi dari antigen. Ini adalah prosesnya. Nah, setelah dia bekerja, ada proses namanya homeostasis atau contraction, penyusutan. Jadi sel-sel ini dia akan mengalami apoptosis atau kematian. Oke ya. Jadi dia kalau tidak selesai nanti justru perangnya nggak bisa habisnya, sehingga ada proses penyusutan seperti ini. Nah, menyisakan memori sel. Nah, ini nanti yang akan mudah diaktifkan jika ada patogen berikutnya yang sama. Nah, jadi ada fase pembentukan sel memori di sini. Nah, ini adalah proses aktivasi sel T secara umum. Nah, ini ada, tadi saya berkali-kali sebut ya, ada namanya CD4, CD8. Sebenarnya apa sih CD ini? CD itu adalah cluster of differentiation. Jadi ceritanya sel B dan sel T itu sudah dibedakan secara mikroskop, sehingga dibedakan berdasarkan protein marker, yaitu CD. Nah, sel T CD4, kemudian sel-sel yang memiliki protein CD8, dia disebut sebagai sel T CD8. Nah, sel T CD8 tadilah disebut sebagai protein sitotoksik atau CTL. Nah, ini contohnya dia sel T helper, dia punya TCR dan CD4. Untuk sel T sitotoksik, dia punya TCR dan CD8. Nah, untuk si sel B, reseptornya itu unik ya. Jadi sel B itu reseptornya itu berupa antibodi. Nah, itu ya. Jadi menarik nih. Antibodi menjadi reseptor dari sel B. Nah, sekarang kita masuk ke imunitas humoral. Tadi ada dua ya, ada imunitas humoral dan imunitas dimediasi sel. Nah, imunitas humoral tadi itu adalah utamanya dimediasi oleh antibodi. Nah, antibodi inilah yang diproduksi oleh sel-sel plasma. Nah, sel-sel ini antibodi ini berperan dalam melawan mikroba ekstraseluler dan toksin. Jadi ketika patogen tadi mengeluarkan racun, nah itu dinetralkan oleh si antibodi. Atau mikroba ekstraseluler itu juga dieliminasi oleh si antibodi. Nah, selain itu, humoral selain dimediasi oleh antibodi juga diperankan juga oleh namanya protein komplement. Nah, ini ya. Ini agak ribet tapi nggak apa, kita jelasin nanti. Sistem komplement itu adalah rangkaian protein yang juga sangat penting pada imunitas bawaan. Nah, selain tadi ada dua ya, ada imunitas humoral dan imunitas dimediasi sel atau cell mediated immunity. Nah, kalau yang tadi ini oleh si sel B yang menghasilkan sel plasma dan antibodi, untuk yang mediasi sel oleh si limfosit T. Jadi limfosit T ini utamanya melawan mikroba yang bertahan hidup dalam fagosit, misalnya bakteri yang menyebabkan tuberkulosis. Nah, tadi saya bilang ada makrofag yang diinfeksi oleh TB. Nah, dia fagosit tadi akan dibantu oleh si CMI. Atau mikroba yang bertahan di sitosol sel, misalnya virus. Nah, dia juga akan diperankan oleh si sel imunitas dimediasi sel. Oke, sekarang untuk yang antibodi itu dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu di sini ada 5, ada IgG, IgM, IgA, IgD, dan IgE. Nah, dari struktur ternyata mereka ada ciri khusus sendiri-sendiri. Untuk si IgG, IgD, dan IgE dia berupa monomerik, tapi untuk IgM dia lihat ada 5, jadi pentamer. Kemudian IgA dia bisa berdua bentuk, ada yang 2 atau bahkan 3 itu ya. Itu adalah dari bentuknya, kemudian ke fungsinya. Nah, kalau IgG dia memiliki kemampuan netralisasi yang tinggi ya. Kemudian dibagi lagi dari subkelas ada IgG 1, 2, 3, 4. Kalau IgM dia yang pertama kali diproduksi setelah antigen masuk. Kemudian kalau IgA, ingat IgA itu adalah aja ada mukosal. Jadi lihat dia di bagian sini mulut, kemudian di bagian saluran ini ya, paru-paru, saluran pernapasan, juga ada di saluran pencernaan. Di sini banyak IgA-nya. Sedangkan untuk yang lain dia terdistribusi ke sirkulasi, jadi di darah. Nah, ingat IgA adalah mukosal. Oke ya. Jadi setelah sekresi dia bentuk dimer gitu. Kemudian IgD itu adalah sebagai reseptor sel B
Nah, untuk IgE dia terlibat pada proses alergi. Nah, ini yang perlu adik-adik tahu terkait macam-macam antibodi dan fungsinya. Oke, sekarang saya coba review ya. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Antibodi apa yang terlibat pada proses alergi? IgE, Pak. Oh ya, bagus. IgE. Ya. IgE. Antibodi apa yang banyak di mukosal? IgA. Oke, ya. IgA. Antibodi apa yang menjadi reseptor bagi sel B? IgD. Oke. Antibodi apa yang terbentuk pertama kali? IgM. IgM. Antibodi apa yang berbentuk pentamer? IgM. IgM. Oke. Antibodi apa yang mempunyai 4 subkelas? IgG. Antibodi apa yang ada di darah? IgG. Selain IG. Selain IgA. Selain IgA. Ya, oke ya. IgD. Oke ya, itu ya. Jadi adik-adik sudah paham sekarang. Jadi ingat, setiap antibodi udah ada trademarknya. Oke, IgA, mukosa, IgE, alergi, IgD reseptor gitu ya. Ini ada rangkumannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sitokin tadi udah saya sebut ya beberapa kali ada sitokin. Sitokin tadi adalah protein yang disekresikan yang bekerja sebagai mediator reaksi imun dan inflamasi. Dia berperan untuk berhubungan, jadi menghubungkan satu sel dengan sel yang lain untuk mengkoordinasikan respon. Jadi sitokin itu adalah nama umum. Jadi yang termasuk dalam nama sitokin ini ada interleukin, ada interferon, dan tumor necrosis factor dan kemokin. Yang perlu kalian tahu juga ada sitokin proinflamasi, itu contohnya adalah IL-1 beta, IL-6 dan TNF. Kemudian sitokin antiinflamasi ada IL-10. Nah, kemokin itu disebut juga sebagai kemotaktik sitokin. Jadi dia mengarahkan sel-sel untuk bergerak. Contohnya adalah IL-8, XCL12 dan lain-lain. Nah, sekarang masuk ke sistem komplement. Komplement ini masuknya ke sistem humoral atau ke imunitas di mediasi. Ayo. Humoral bukan, Pak? Iya, humoral ya. Humoral tadi antibodi dan komplement ya. Oke. Nah, komplement ini adalah protein serum. Jadi dia ada di darah. Dia ada banyak sekali ya, ada sampai puluhan. Dia bekerja sangat mencengangkan karena sangat kompleks tapi sangat rapi. Dia terlibat pada imunitas bawaan dan adaptif. Nah, kemudian jalur aktivasinya ada 3. Ada jalur klasik, alternatif, dan lektin. Nah, jalur klasik ini dimediasi oleh kompleks antigen antibodi. Ini kata kuncinya. Kemudian jalur alternatif, dia diartikan oleh kontak dengan permukaan mikroba. Nah, kalau lektin, dia diartikan oleh lektin plasma yang mengikat ke mikroba. Itu adalah jalur aktivasinya. Nah, setiap jalur komplement itu terdiri dari cascade. Jadi ada reaksi berurutan, reaksi berseri, enzim proteolitik, yang nanti akhirnya terbentuk kompleks lisis pada membran sel target. Jadi sel targetnya tadi adalah misalnya sel bakteri, membrannya itu nanti dibikin bocor ya. Jadi dilubangi oleh si kompleks tadi, dari komplement tadi, sehingga target terbunuh. Nah, ini gambarannya. Ada 3 jalur, ada klasik, lektin, dan alternatif. Ingat nggak, klasik tadi diartikan oleh apa kata kuncinya? Kompleks antigen antibodi. Oke, ya. Ini ada antigen, ini ada antibodi. Jelas ya. Kalau lektin oleh si komponen lektin pada ini, kita, kemudian ada alternatif. Jadi ada komponen di mikroba yang dikenali oleh si komplement ini. Nah, jalur-jalur tadi semua warnanya sama, akan lari ke namanya pembentukan C3 dan C5 konvertase. Nah, C3 C5 konvertase ini nanti yang dia akan memecah protein-protein lain
misalnya C5 menjadi C5A, kemudian C3 jadi C3A, C3B, C4A, dan lain-lain. Nah, C ini adalah protein komplement ya. Jadi ada C1, C2, C3 sampai C9 itu. Ada juga nanti C yang lain. Nah, C4A, C3A, C5A terlibat pada proses inflamasi. Kemudian ada C4B, C3B ini terlibat pada opsonisasi. Nah, tahu nggak kalian opsonisasi itu apa? Atau molekul opsonin. Oke, secara mudah gini ya. Jadi ketika fagosit mau memakan bakteri, itu kadangkala itu apa ya? Si bakterinya itu susah ditangkap gitu ya. Jadi suka lari-lari gitu ya. Nah, supaya dia kayak diikat atau dilem, nah ada molekul komplement bantu. Nah, itu disebut sebagai molekul opsonin. Jadi protein komplement yang berperan sebagai opsonin, dia akan mengikat ke bakteri tadi. Nah, kalau udah diikat oleh si komplement, dia nggak bisa lari lagi si bakterinya, sehingga nanti akan mudah dikenali oleh si fagosit. Nah, itu prinsip opsonisasi gitu. Nah, yang terakhir ke yang kiri ini yang paling wow ya. Jadi nanti ada kompleks protein, ada C5b kompleks dengan protein C6, C7, C8, C9 itu membentuk namanya kompleks ini, lihat tuh. Mereka bentuk kayak bentukan ini ya. Terowongan. Nah, ini adalah sel dari bakteri. Nah, bakteri dilobangi oleh si kompleks ini disebut sebagai MAC, Membrane Attack Complex. Nah, ini. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Lihat, bolong kan ya. Akhirnya cairannya keluar atau ada yang dari luar masuk. Nah, akhirnya protein tadi lisis. Nah, ini adalah ending dari si komplement. Ya, sebelum lihat video ada pertanyaan nggak tentang aktivasi komplement? Ini sangat, ya ini versi yang sangat sederhana sekali. Ya, silakan, Astrid. Kalau ini Pak, kan ada yang beda-beda Pak, C5A, C5B. Itu maksudnya bedanya apa ya Pak? Terus kenapa dilisis lagi jadi A, B gitu Pak? Iya, jadi tadinya C5 menjadi C5A dan C5B. Nah, C5A itu ternyata fungsinya untuk inflamasi. C5B fungsinya untuk bentuk ke kompleks tadi. Ya, apa ya? Ya pecahan tadi punya peran masing-masing gitu. Oh, jadi pasti kelisis ya Pak? Pasti kepecah. Ya, kalau yang kepecah-pecah. Jadi utamanya emang iya. Jadi C4 menjadi C4B, ada C4A. Terus C5A menjadi C5B. Tapi perannya beda-beda biasanya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, jika sudah siap. Oke. Saya putar video komplement. Coba, ini videonya sangat bagus ya. Coba kalian cermati, kemudian coba kalau ada yang belum jelas ditanyakan. Ini videonya cukup 8 menit ya, jadi tetap saya harap kalian tetap konsentrasi, itu sangat menarik. Bagaimana sistem komplement bekerja pada tubuh kita. Every being needs to fight off other living beings that want to feast on them. So as multicellular life evolved over billions of years, it came up with ways to defend itself. Today, humans have a sophisticated defense network, like physical barriers, defense cells, and weapons factories. But one of the most important defenses of our body is largely unknown: the complement system. It evolved over 700 million years ago and is an army of over 30 different proteins that work together in a complex and elegant dance to and is an army of over 30. Ini asid ya, jadi banyak sekali molekul ininya. Jadi dari C3B, C3A, B, BA, C4B dan lain-lain. Ini ada semua molekul komplement ini ya.
different proteins that work together in a complex and elegant dance to stop intruders. All in all, about 15 quintillion of them are saturating every fluid in your body right now. Guided by nothing but chemistry, these proteins are one of the most effective weapons we have against invaders. Many other parts of the immune system are just tools to activate the complement system. But it's also really dangerous. Imagine having trillions of little bombs inside your blood that could go off at any moment. So our cells use numerous mechanisms to prevent complement from accidentally attacking them. Okay, what exactly does it do and what makes it so dangerous? Nah, tadi yang bom tadi itu adalah MAC yang saya sebut tadi. Jadi MAC itu adalah membrane attack complex, itu adalah tahap terakhir yang sel bakteri itu bisa pecah gitu ya, karena dilobangi oleh kompleks komplement tadi. In a nutshell, the complement system does three things. It cripples enemies, it activates the immune system, and it rips holes in things until they die. But how? After all, these are mindless proteins randomly drifting around without will or direction. Well, this is actually part of the strategy. Complement proteins float around in a sort of passive mode. They do nothing until they get activated and change their shape. In the world of proteins, your shape determines what you can and cannot do, because shape determines what you can interact with and in what way. For example, in your passive shape, you might do nothing. In your active shape, however, you might, for example, change the shape of other proteins, activating them so they can activate others. Mechanisms like this one can start cascades that spread very quickly. Imagine the complement proteins as being like millions of matches very close together. Once one catches fire, it ignites the ones around it. They ignite more, and suddenly you have a big fire. To show the actual mechanisms of the complement system is a tad complicated and overwhelming, so we'll simplify here. Now, let's imagine you cut yourself and a bunch of bacteria enter the wound and make it into the surrounding tissue. Our complement attack begins with C3. C3 is the first match, the initial spark that will start our fire. And to do that, C3 needs to switch from passive to active. How this happens is complex, but let's just say it can happen randomly through other complement proteins that bind to enemies or through antibodies. All you really need to know is that C3 breaks into two smaller proteins, C3a and C3b, that are now activated. One of these parts, the C3b protein, is like a seeker missile specialized in bacteria, fungi, and viruses. It has a fraction of a second to find a victim, or it will be neutralized by water molecules. If C3b does find a target, it anchors itself very tightly to its surface and doesn't let go. By doing so, the protein changes its shape again. In its new shape, it's now able to grab other proteins and start a small cascade, changing its shape multiple times, adding other complement proteins to itself. Finally, it transforms itself into a recruiting platform known as C3 Convertis. This platform is an expert at activating more C3 proteins that start the whole cycle anew. An amplification loop begins. Soon, thousands of proteins cover the bacteria. For the bacteria, this is very bad. It can cripple the bacteria and make them helpless or slow them down. Imagine being covered by thousands of flies. But there's more. Do you remember the other part of C3? The C3a protein. C3a is like a distress beacon. Thousands of them flood away from the site of battle, screaming for attention. Passive immune cells notice the C3a proteins and awaken from their slumber to follow the protein tracks to the site of infection. The more alarm proteins they encounter, the more aggressive they get. This way, complement guides reinforcements exactly to the place where they're needed the most. So far, the complement has slowed down the invaders and called for help. Now, it's beginning to actively help to kill the enemy. The first immune cells to arrive at the battlefield are phagocytes, which means cells that swallow you whole, trap you in a tiny prison, and then kill you with acid. But to swallow an enemy, they need to grab it first, which is not easy because bacteria prefer not to be grabbed and are sort of slippery.
But now the complement that has anchored itself to the bacteria acts as a sort of glue that makes it easy for the immune cells to catch their victims. But it gets even better. Imagine being covered in flies again. Now, imagine them turning into wasps. Another cascade is about to begin. On the surface of the bacteria, the C3 recruitment platform changes its shape again and begins to recruit new proteins. Together, they begin the construction of a bigger structure, a membrane attack complex. Piece by piece, new proteins, shaped like long spears, anchor themselves deep into the bacteria's membranes, until they rip a hole into them that can't be closed again. Fluids rush into the bacteria and their insides spill out. They bleed to death. The remaining bacteria are maimed and distracted by the complement and quickly taken care of by the arriving immune cells. The invasion has been nipped in the bud before it had the opportunity to become dangerous. You probably didn't even notice it. But while bacteria are not happy about complement, the enemies it might be the most useful against are actually viruses. Viruses have one problem. They need to travel from cell to cell. Outside of cells, they're basically hoping to randomly bump against a cell to infect by pure chance. Here, they're completely defenseless. And here, complement is able to intercept and cripple them so they become harmless and guide the immune system to devour them. Without complement, virus infections would be a lot more deadly. But wait, if we have such an effective weapon, why do we ever get sick? The problem is that in a war, both sides adapt. For example, when the vaccinia virus infects a cell, it forces it to produce a protein that shuts complement activation down. This way, the virus creates safe zones around the cells it infects. When it kills them and tries to infect more, Stop dulu ya. Jadi ini yang udah ke virus, tapi intinya serupa. Ya, tadi cerita tentang komplement, nanti teksnya bisa bisa dibaca di buku. Tapi gambarannya kamu udah tahu. Oke, saya lanjutkan. Ya, tadi ada pertanyaan bagus, bagaimana si sel-sel tadi mengenali patogen. Nah, jadi sel-sel imun bawaan tadi dia memiliki namanya reseptor. Nah, yang bisa mendeteksi secara cepat mikroba dan kemudian mengeliminasinya. Nah, reseptor tadi itu disebut sebagai PRR atau Pattern Recognition Receptor. Nah, ini adalah reseptor pada sistem bawaan, imun bawaan. Nah, PRR ini mengenai namanya PAM, Pathogen Associated Molecular Pattern. Nah, ini adalah molekul unik yang ditemukan pada mikroba. Nah, itu yang akhirnya bisa dikenali oleh si PRR tadi. Nah, PAM tadi, ini adalah molekul pada patogen. Nah, adalah molekul unik mikroba yang tidak ditemukan pada sel mamalia. Jadi sel kita tidak punya PAM. Nah, ada juga selain PAM ada DAM. DAM itu adalah Damage Associated Molecular Pattern. Jadi adalah molekul yang diekspresikan ketika sel mengalami stres, cedera, atau transformasi atau malignan. Jadi pun bisa dikenali oleh sistem imun bawaan kita. Nah, contoh PAM ini adalah LPS pada bakteri gram negatif, kemudian asam teikoat pada gram positif, kemudian ada asam nukleat ini pada komponen double strand RNA virus, DNA CpG bakteri. Nah, ini adalah PAM dan DAM. Sekarang masuk ke PRR-nya. Nah, PRR itu adalah reseptor yang diekspresikan pada permukaan sel, permukaan endosom, atau di sitoplasma, atau bahkan larut dalam darah, atau di cairan ekstraseluler, yang nanti akhirnya adalah mengenali PAM. Nah, PAM tadi, PRR tadi diekspresikan pada sel efektor, contohnya sel makrofag, sel dendritik, sel B, atau APC profesional. Nah, setelah PRR mengenali PAM, sel efektor tadi dirangsang untuk melahirkan fungsi efektornya dengan segera. Kemudian inilah menyebabkan sistem imun bekerja secara cepat. Ini ada satu contoh PRR yang sangat
terkenal yaitu disebut sebagai TLR atau Toll-like Receptor. Jadi ini adalah kelompok TLR yang utama yang terlibat pada sistem bawaan. Nah, TLR ini ada banyak, ada 1, 2, 3, sampai 10. Kalau di organisme lain ada sampai 13. Tadi saya katakan dia ada bisa di membran sitoplasma, atau di membran endosom, atau bahkan juga ada yang di cairan. Tapi contoh lainnya ada contoh PR yang lain. Intinya ada LPS misalnya, LPS tadi adalah contoh PAM. LPS tadi dia itu adalah ligan TLR4. Nah, nanti setelah dia berikatan, nanti akan mengaktifkan proses signaling ke bawah, dan nanti akan dihasilkan mediator-mediator penting, contohnya ada interferon, ada interleukin, dan sebagainya. Nah, ini adalah reseptor pada si membran. Nah, ini sekarang ini ada rangkuman dari imunitas bawaan dan adaptif. Coba adik-adik lihat dari spesifisitas molekul bawaan tadi memiliki PAM atau DAM, sedangkan imunitas adaptif dia untuk antigen mikroba dan non mikroba. Contohnya pada sel kanker. Dari segi diversitas jumlahnya terbatas, tapi untuk imunitas adaptif dia sangat beragam. Karena ada rekomendasi somatik atau ya ini sangat molekuler sekali ya. Jadi intinya dia sangat beragam dibandingkan dengan yang bawaan. Kalau memori dia tidak ada atau terbatas, tapi untuk imunitas adaptif dia terus-menerus. Sehingga responnya akan lebih cepat ketika ada infeksi berikutnya. Non-reaktif terhadap self, ya. Kemudian komponennya apa aja untuk bawaan? Ada kulit, epitelial mukosa, peptida, dan protein antimikroba. Dengan pada adaptif ada limfosit pada epitel, antibodi pada permukaan epitel, ya. Ada limfosit dan antibodi. Kemudian protein pada sirkulasi untuk bawaan ada protein komplement yang kita bahas tadi, ada lektin dan agglutinin. Untuk yang adaptif adalah utamanya adalah antibodi. Sel-selnya apa aja untuk bawaan, yaitu ada fagosit, utamanya ada makrofag dan neutrofil. Kemudian ada sel dendritik, sel NK, sel MAS, sel limfoid bawaan atau ILC. Dan untuk adaptif ada limfosit. Ada limfosit B, limfosit T, limfosit T nanti ada sel T, CD4, CD8, sel T-reg. Oke, sekian. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ya, ini kuliah hari ini. Bapak izin untuk PPT-nya nanti di-share-nya gimana, Pak? Saya bagi tidak ya? Oh, ya, oke, Pak. Ya, nanti saya mungkin hubungi Budik nanti ya. Ya. Untuk pertemuan depan kita akan bahas ke imunitas adaptif ya. Jadi sekarang kita utamanya lebih bahas ke imunitas bawaan. Insya Allah udah jelas. Nanti adik-adik coba baca buku teks ya supaya lebih paham apa yang saya sampaikan. Jadi tidak hanya mengandalkan dari saya. Kemudian untuk minggu depan ingat ya lebih kompleks lagi kalau udah masuk ke imunitas adaptif. Jadi kalau kalian kosongan saya harap kalian tidak kosongan. Kalau kosongan nanti kalian keteteran gitu ya. Ya, jadi untuk minggu depan materinya adalah imunitas adaptif. Tingkatannya lebih tinggi lagi dari sekarang. Kalau hari ini gimana? Paham belum apa yang saya sampaikan? Paham, Pak. Ya, yang lain gimana? Kemudian paham ya? Paham, Pak. Ya, oke. Untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Selamat belajar. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.